Hai, selamat datang di Anglit Story. Aku mau mengukur pH jamu. Kalian sering minum jamu kan? Apalagi saat-saat merebaknya virus corona saat ini, pasti wajib minum jamu. Apa sih gunanya jamu itu? Ya pasti bagus untuk kesehatan. Tapi ternyata ada juga orang yang memiliki reaksi negatif terhadap bagusnya khasiat jamu ini. Apa itu yang kayak aku pernah baca itu ternyata ada orang yang lambungnya sampai bocor karena katanya terlalu banyak mengonsumsi jamu. Cuma belum tahu nih, belum ada penelitiannya kadar jamu yang baik itu seperti apa. Padahal yang kalau aku baca sih ya kayak jamu kunyit, gunanya kunyit ini berguna untuk anti radang. Ini sudah ada penelitian tentang asam lambung dan reflux asam lambung ini atau yang dikenal dengan GERD. Kemungkinan disebabkan oleh radang atau stres. GERD ini diobati dengan antioksidan dan anti radang. Kunyit dikatakan memiliki sifat anti radang. Oleh karena itu, kunyit dapat meredakan gejala GERD. Namun ternyata, biarpun begitu, belum ada penelitian lebih lanjut apakah kunyit benar-benar aman untuk lambung. Cuma ternyata perlu diketahui, ternyata kunyit itu ini sebagai pengencer darah alami, jadi kalau ada rencana mau operasi sebaiknya menghindari mengonsumsi kunyit dulu. Oh iya, ini aku mau membuat jamu yang ada kandungan jahe, kunyit, dan asam jawa tanpa biji. Aku membuat perbandingannya itu 80% air dan 20% adalah yang tadi aku sebutkan. Air ini dari sumber mata air yang sama, tentunya ada mineral tanpa ada kandungan tambahan mineral lainnya. Penasaran kan? Yuk kita. Oh ya, sebelum aku mau mengukur pH dari 3 serangkai ini, aku mau bilang dulu, ini aku punya alat pH meter. Alat ini mau aku sewakan dengan harga 5.000 per hari. Jadi bisa buat kamu pergunakan untuk mengukur daripada kamu beli. Kalau beli kan ya bisa jadi cuma pakai sebentar saja ya. Yuk kita ukur yuk. pH jahe 7 netral ya. Ini sudah bersih ya. Kita ukur. Diaduk-aduk dulu. Kita ukur si kunyit ini. Baik. 6,1. Mau aku aduk-aduk dulu. Yap, beneran, makanya namanya asam, dia 2,6. Kok masih naik turun? Udah nggak gerak, 2,7. 3 serangkai ini mau aku masak dulu ya, masak sampai mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Setelah sudah mencapai suhu ruangan, kita ukur lagi. Karena aku tidak mau pH meterku ini menjadi rusak, karena aku tidak tahu apakah dia diperbolehkan di suhu yang ekstrim tinggi atau tidak. Nah, jadi kita tunggu dulu sampai suhunya rendah, baru kita ukur. Kita mulai dengan si jahe dulu. Ternyata kalau udah habis dimasak ini, tunggu dingin, dia teksturnya lebih kental. Ya, 6,3 ya. Nah, ini kunyit. Jadi 5,9. Yang paling kental ini asam jawa. 2,5. Jadi ternyata setelah dimasak pH-nya malah turun loh guys. Oke, hasil
2,6 malah, hasilnya 2,6. Aku mau tambahkan 100 ml air. Oh, sama di 2,6. Ini penambahan yang kedua. Kita ukur jadi 2,8. Karena ini nggak muat, jadi aku mau tambahin ke sini aja. Sampai 3 kali pengukuran aja deh ya. Jadi mbok jamu. Nah, ini penambahan yang ketiga. Aku mau menambahkan sampai 3 kali saja, alias 300 ml saja. Jadi 2,9, 2,8. Kelihatan nggak? Oh, 2,7 mah. Jadi 2,7 ya. 2,7. Kesimpulannya, ternyata itu tadi kalau ditambahkan air dan belum dimasak, pH-nya itu lebih tinggi ya. Dan setelah kita masak sampai 100 derajat Celcius itu malah menurunkan pH. Turun pun juga nggak drastis. Kadar pH ini dipengaruhi juga dari jumlah air yang ditambahkan. Oh ya, kayaknya aku harus mengukur pH air sebagai sumbernya ini nih, supaya kita juga lengkap komplit infonya. Cuma sumbernya air ini adalah The Mineral. Nah, kita ukur nih pH airnya. Oh, 4. pH air 4,8 ya, 4,9. Naik lagi 5. pH air 5. Tanganku kuning. Rendahnya pH jamu yang kita buat itu, entah airnya mau banyak atau sedikit, sepertinya tidak berpengaruh buruk untuk kesehatan lambung kita. Tergantung reaksi dari kita, apakah tubuh kita bisa menerimanya atau tidak. Ya kembali lagi ya ke badan masing-masing, karena kita yang mengetahui kondisi tubuh kita sendiri. Kalau kamu ada pertanyaan atau komentar atau minta ingin diukur pH-nya apa saja, kamu bisa komen di bawah. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa like dan subscribe